Baik teman sekalian, langsung saja kita akan memulai materi kita, yaitu mengupas potensi bisnis teknologi NASA ya di bidang perikanan. Nah teman-teman sekalian, yang pertama kita akan menjelaskan ya tentang jenis-jenis budidaya perikanan. Ya. Apa saja sih sebenarnya macam-macam jenis budidaya perikanan itu? Ya, yang pertama adalah perikanan air tawar. Nah, ini berdasarkan jenis kondisi airnya, ya. Karena ada perbedaan antara air yang ada di darat, artinya air yang tidak di laut, ya, dengan di laut. Kalau yang di darat, budidaya air tawar, budidaya perikanan di darat sering disebut perikanan budidaya air tawar, ya. Ada yang menggunakan kolam di tanah atau kolam dengan plastik, dengan terpal. Ada juga yang dilakukan di sungai atau di danau, ya, menggunakan sistem karamba jaring apung. Karamba nanti akan kita jelaskan. Karamba itu seperti apa sih, ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah perikanan yang berada atau menggunakan air laut. Nah, ini disebut budidaya perikanan air payo, karena payo ini kan istilahnya tidak terlalu asin tapi juga sudah tidak tawar lagi seperti di darat, ya, maka disebut air payo. Nah, ini budidayanya juga beberapa jenis, ya. Yang pertama ada sistem tambak, ada tambak udang, ada tambak bandeng, ada tambak kerapu dan sebagainya. Kemudian juga ada yang menggunakan karamba jaring apung, sama dengan yang ada di danau, di waduk, di sungai besar dan sebagainya, ya, seperti tadi di air tawar. Nah, ini adalah budidaya air tawar, ya. Pertama menggunakan kolam tanah, ya. Pasti juga teman-teman sudah tahu kan apa saja jenis ikan yang sering dibudidayakan atau banyak dibudidayakan, ya. Ada nila, ada gurame, ada lele, ada bawal, ada ikan mas, dan sebagainya. Selain menggunakan kolam tanah, ada juga yang menggunakan kolam plastik, terpal, atau menggunakan mulsa dan sebagainya. Nah, kalau ini lebih banyak untuk budidaya ikan nila, ikan lele, gurame, dan sebagainya. Nah, jenis budidaya air tawar lain yang selanjutnya adalah menggunakan karamba jaring apung. Jadi di sebuah danau atau sungai yang besar, maka di situ menggunakan jala-jala, ya, yang diberi pelampung, ya, diikat dalam sebuah pelampung sehingga seperti membuat kolam tapi di danau, ya. Kolamnya dibatasi oleh jaring di bawahnya. Nah, ikannya ditebar di situ sehingga tidak bisa lari kemana-mana, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini banyak digunakan atau dilakukan di danau-danau besar, di sungai-sungai besar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sistem air payo, ya. Budidaya air payo ini menggunakan sistem tambak, ya. Ada yang sistem modern, artinya budidaya intensif. Ini biasanya dilakukan dalam skala yang kecil, tetapi jumlah ikan atau udang yang dibudidayakan di situ ini jumlahnya banyak atau dengan kepadatan tinggi istilahnya, ya. Di dalam 1 meter persegi itu bisa berisi lebih dari 100 ekor kalau udang, ataupun lebih dari 10 ekor kalau ikan yang lain. Sedangkan yang bukan menggunakan sistem modern itu menggunakan sistem tradisional, ya, yang tidak menggunakan sarana-sarana untuk mensuplai oksigen dan sebagainya, ya, biasanya menggunakan kincir. Nah, ini disebut sebagai sistem tradisional. Yang banyak dipelihara dengan sistem atau di budidaya air payo ini adalah udang paling banyak, kemudian bandeng, kemudian juga nila, ya, gitu. Nah, sekarang kita melihat teman-teman sekalian berapa
luas masing-masing sistem budidaya tersebut di Indonesia. Ini nanti kita akan sebagai acuan menghitung potensi bisnis kita di bidang perikanan, ya. Nah, berdasarkan data di Badan Pusat Statistik, ya, bahwa jumlah atau luas wilayah tambak di Indonesia, artinya tambak ini adalah budidaya air payau di pinggir pantai tadi, sekitar 675.000 hektar di seluruh Indonesia. Ini memang sangat besar sekali karena Indonesia mempunyai panjang pantai ini nomor 2 terbesar di dunia. Panjang pantainya adalah 81.000 km. Ya. Dengan potensi yang sangat besar tersebut, dengan luas lahan yang sangat panjang pantai yang besar, yang panjang tersebut, maka dimungkinkan bisa tercetak luas tambak seluas 675.000 hektar. Sedangkan untuk kolam air tawar, ya, luasnya 150.000 hektar. Kemudian untuk karamba yang menggunakan jaring tadi, di sungai, di danau, di waduk, dan sebagainya, ini menurut data BPS adalah 22.000 hektar. Nah, demikian. Jadi sangat luas sekali, teman-teman sekalian. Karena memang budidaya perikanan ini kan bagi kehidupan kita sangat penting, ya, sebagai penyedia ikan sebagai salah satu sumber protein hewani, ya, dimana ikan atau hasil perikanan ini disebut sebagai penghasil daging putih. Kalau dari ternak ini disebut penghasil daging merah, ya. Dan kelebihannya adalah mempunyai nilai gizi yang seimbang dengan protein hewani asal ternak, tetapi dengan harga yang relatif lebih murah, bisa terjangkau oleh kalangan masyarakat dimanapun, ya. Bedanya, ya, coba kalau kita bandingkan dengan harga daging misalnya, teman-teman sekalian. Harga daging sapi ini kan lebih dari 100.000, mungkin 110.000, 120.000. Nah, sedangkan harga ikan, misalnya ikan nila, mungkin di sekitar kisaran 30.000. Kalau ikan lele lebih murah lagi. Ya, semuanya tentu lebih sesuai dengan tingkat kesulitan budidayanya. Kalau ikan gurame, kenapa lebih mahal? Karena tingkat kesulitan membudidayakan gurame lebih sulit, ya, lebih tinggi. Di samping waktu yang diperlukan untuk menghasilkan ikan yang seukuran konsumsi atau bisa dipanen, ini kalau ikan gurame lebih lama karena kecepatan pertumbuhnya memang lambat. Tapi kalau ikan lele, ikan nila yang relatif murah karena memang secara teknis budidayanya lebih singkat, lebih mudah, ya, begitu teman-teman. Nah, di manakah letak? Nah, ini kalau kita sekarang melihat potensi tambak di Indonesia, ya tentu saja adalah provinsi-provinsi atau pulau-pulau yang mempunyai pantai yang panjang, ya, seperti di Sumatera Utara, di Aceh, di Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan sebagainya. Sedangkan di Jawa ya hampir semuanya. Kalau di Jawa ini yang banyak tambaknya masih di pantai utara Jawa, ya, karena relatif secara geografis lebih landai, kemudian ombaknya juga tidak terlalu tinggi. Walaupun sekarang di pantai selatan ini mulai berkembang budidaya tambak, ya, mulai dari Banyuwangi bergeser ke barat, ke Malang bagian selatan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek. Kalau di Pacitan memang karena geografisnya pantainya curam sehingga jarang, walaupun ada juga di sana. Kemudian ke Gunung Kidul juga jarang karena berbukit-bukit pantainya. Nah, mulai Kabupaten Bantul, Purworejo, Kulon Progo, Purworejo, Kebumen sampai Cilacap, ini sekarang sudah banyak dibuka budidaya tambak, ya, baik tambak nila maupun tambak udang di sana.
Kalau di Sulawesi, nah ini Sulawesi ini potensinya sangat luar biasa sekali karena eh, tingkat kegemaran konsumsi ikan masyarakat di Pulau Sulawesi ini sangat tinggi, ya, sehingga banyak sekali dihasilkan hasil perikanan, otomatis juga banyak sekali kegiatan budidaya di sana di seluruh pulau di Sulawesi, ya. Kebetulan kalau kami sendiri pernah mengawal, ya, selama di NASA ini kita bisa menyaksikan di Sulawesi Selatan, ya, sepanjang pantai barat Sulawesi Selatan sampai Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, ini merupakan kawasan pertambakan yang luar biasa besar, ya. Kalau di Sulawesi ini banyak dibudidayakan udang maupun bandeng, ya. Tapi kalau bandeng di sana disebut ikan bolu, ya. Kalau di sini bolu itu roti, kalau di sana bandeng, ya. Gitu bedanya. Kalau di Kalimantan pun demikian, banyak di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, ya. Kalimantan Utara ini bahkan menghasilkan, menjadikan sektor perikanan ini sebagai kegiatan ekonomi utamanya, ya. Karena di seputaran Tarakan ini banyak sekali pulau-pulau kecil, yang pulau itu dijadikan tambak udang atau tambak bandeng di sana, ya. Sehingga juga sangat besar sekali, ya. Nah, kemudian untuk karamba jaring apung, nah ini seperti yang kami sebutkan tadi, ini banyak dilakukan di danau atau waduk-waduk besar, ya, Danau Toba, Danau Maninjau. Kalau di Jawa Danau Cirata, kalau kemudian di Bali ada Danau Kintamani, kalau di Kalimantan Selatan adalah Danau Riam Kanan dan sebagainya, ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kita akan melihat bagaimana potensi pengembangan atau prospek bisnis produk kita di bidang perikanan tersebut berdasarkan potensi budidaya yang kita miliki atau yang ada di Indonesia, ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa produk kita di bidang perikanan seperti kami sebutkan tadi, ya, produk kita di bidang perikanan, ya, ada pupuk tambak organik Nusantara atau pupuk TON. Kemudian yang kedua ada Fiterna. Sebenarnya yang inti adalah itu, pupuk TON dan Fiterna, tetapi bisa juga dikombinasikan dengan PUC NASA dan Hormoni, ya. Mengapa kita ada dua jenis produk? Karena memang di dalam teknis budidaya perikanan ada dua hal yang harus kita kelola. Yang pertama adalah kita mengelola tempat hidupnya ikan, yaitu kolam dan airnya. Yang kedua, kita mengelola ikannya itu sendiri. Nah, maka produk kita pun ada dalam dua jenis tersebut. Untuk mengelola lingkungan tempat hidupnya ikan, agar tempat hidup ikannya itu selalu dalam kondisi yang baik, yang sesuai yang diperlukan oleh ikan maupun udang untuk kehidupannya, ya, sehingga bisa berproses, bertumbuh, berproses sehingga bisa menghasilkan ukuran panen. Nah, kita menggunakan produk pupuk tambak organik Nusantara atau pupuk TON, ya. Sementara ini pakai TON dulu, ya, karena memang produk kita yang satu lagi masih dalam proses perpanjangan izin, yaitu tangguh probiotik. Nah, kemudian yang kedua, kita mengelola ikannya dengan cara menambah kandungan gizi di dalam pakannya. Maka kita menggunakan produk Fiterna, atau bisa juga dikombinasikan dengan PUC NASA dan Hormoni, ya. Nah, supaya teman-teman bisa paham, karena salah satu modal untuk mengembangkan produk NASA di bidang perikanan tentu saja adalah product knowledge, atau gampangannya adalah pengetahuan tentang produk. Ini harus teman-teman ketahui, ya.
Ibaratnya kita mau maju perang, maka kita harus tahu senjata yang kita pakai itu seperti apa, ya. Jenisnya apa, namanya apa. Kalau di militer ada namanya M16 atau AK-47 atau SS1 buatan Indonesia. Nah, cara pakainya bagaimana? Ini harus diketahui, ya, sehingga senjata ini bisa kita gunakan di dalam maju ke medan perang tersebut. Demikian juga dengan produk NASA yang kita miliki, maka teman-teman harus kuasai ilmu tentang produk tersebut, ya. Banyak sumber yang bisa dijadikan referensi teman-teman sekalian, ya. Ada, kita punya brosur, ada leaflet, kemudian ada, bisa berkonsultasi langsung dengan konsultan dari bidang perikanan, ya. Nah, pada saat ini kita akan sedikit menjelaskan tentang produk perikanan kita, ya, khususnya tentang cara aplikasinya. Sehingga kalau teman-teman nanti ditanya, ini cara pakainya bagaimana? Nah, nanti teman-teman bisa menjelaskan, ya. Nah, pertama kita akan menjelaskan cara penggunaan produk kita, yaitu pupuk TON, pupuk tambak organik Nusantara. Nah, pemakaiannya ini dalam beberapa tahap budidaya. Yang pertama, pupuk TON ini diberikan atau digunakan pada saat persiapan, yaitu sebelum kolam ini diisi dengan air. Nah, ini khusus di kolam dari tanah. Jadi tanah yang digali atau tanah yang dibuat tanggul tidak ditutupi dengan plastik ataupun mulsa dan sebagainya. Nah, ini perlu pemakaian TON pada saat tahap tersebut. Karena tanah yang terendam dengan air ini lama-kelamaan juga berkurang kesuburannya. Maka perlu dikembalikan kesuburannya dengan pupuk TON ini pada saat persiapan tanah, pada saat sebelum kolam kita diisi air. Caranya sangat mudah sekali, ya. Cukup TON ini dilarutkan di air, kemudian disiramkan secara merata ke dasar kolam atau dasar tambak. Khususnya pada dasar kolam yang tidak bisa kering, ya. Yang di situ mungkin masih ada kubangan-kubangan air yang secara teknis susah dikeluarkan, sehingga masih terdapat sisa air di situ. Nah, disitulah biasanya sebagai timbunan dari sisa budidaya sebelumnya. Ya, setelah dipanen tidak bisa dikeringkan sempurna, maka di situ masih tersimpan bahan-bahan organik sisa budidaya sebelumnya. Nah, ini perlu TON ditekankan di situ. Karena di situ biasanya terkumpul sejumlah senyawa atau zat-zat yang mengandung racun. Ada amonia, ada hidrogen sulfida. Nah, dengan pemberian TON di situ, ini secara teknis bisa menetralkan zat-zat beracun tadi, ya, sehingga tidak akan membahayakan ikan yang kita tebarkan pada budidaya selanjutnya, gitu. Berapa dosisnya? Ini kita pakai dosis minimum saja. Dosisnya adalah pada saat persiapan ini adalah 1,5 kg TON, ya, 1,5 kg tonnya. Kalau menggunakan TON K ya 3 botol salah ini jam 6 botol, ya, 6 botol TON K per hektar. Kalau yang menggunakan TON B kita ambil separuhnya, yaitu 1,5 kg per hektar. Nah, nanti menyesuaikan berapa tonnya yang diberikan tergantung dari luas lahan yang digunakan atau yang dibudidayakan. Nah, jadi ini yang pertama adalah pada saat persiapan khusus pada kolam tanah. Kalau kolamnya dari terpal, kolamnya dari plastik, maka tidak perlu aplikasi itu, ya, karena
sisa budidaya itu bisa dikeringkan, bisa dikeluarkan semuanya. Pada kolam yang menggunakan bak dari semen misalnya, maka tidak perlu ya, karena semuanya sisa budidaya dari sebelumnya bisa dikeluarkan ya, sehingga tidak perlu. Nah, pemakaian yang kedua adalah pemakaian selama budidaya berlangsung. Artinya setelah kolam ini kita isi air, kita masukin bibit baru, nah itu selama proses budidaya dari awal sampai akhir nanti, ini juga perlu secara rutin kita berikan perlakuan ton. Caranya tetap sama, dilarutkan dulu di air, nanti kemudian disiramkan ke air kolam atau air tambak. Ya. Dosisnya berapa? Dosis minimumnya ini adalah 0,5 kilogram per hektar atau 2 botol ton K ya. Paling lama setengah bulan sekali atau 15 hari sekali. Akan lebih bagus lagi kalau dosisnya, tentu ini juga memperhatikan skala budidayanya. Kalau skala tradisional perseorangan misalnya, ya biasanya akan memilih dosis minimum ini, yaitu 0,5 kilogram atau 2 botol ton K per hektar 15 hari sekali. Tapi kalau lebih intensif, mempunyai kemampuan modal budidaya yang lebih tinggi, bisa menggunakan dosis optimal, yaitu 1 kilogram 15 hari sekali ya. Atau 0,5 kilogram atau 2 botol ton K tapi 1 minggu sekali. Ini akan lebih bagus lagi ya, gitu. Ya. Ini dilakukan selama proses budidaya. Nah, seperti kita ketahui bahwa ikan-ikan budidaya yang banyak dibudidayakan, ada udang, ada bandeng, ada nila, ada lele, ikan mas, ikan bawal, dan sebagainya. Ini berkisar sekitar 3, 4, 5 bulan. Ya. Mulai dari tebar, dari pembibitan, sampai kemudian mencapai ukuran konsumsi, ini rata-rata 3-5 bulan. Ya. Maka nanti dikalikan saja berapa jumlah produk NASA yang digunakan atau ton yang diperlukan dari awal sampai akhir. Ya, begitu. Nah, apa fungsinya ton tersebut? Nah, fungsinya berdasarkan kandungan yang ada di dalamnya. Ya, jadi di dalam pupuk ton ini ada kandungan-kandungan bermacam-macam, ya, sebagai sebagai penyusun dari ton ini. Yang pertama adalah kandungan mineral-mineral. Ya, ini fungsinya untuk menyuburkan plankton atau pakan alami. Plankton ini adalah hewan atau tumbuhan yang sangat kecil, yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Ini fungsinya sebagai makanan alami, khususnya ikan pada waktu masih kecil. Ya. Kemudian untuk menciptakan lingkungan yang ideal, artinya air ini dalam kondisi yang selalu baik, tidak mengandung gas-gas atau zat-zat yang berbahaya, yang beracun bagi ikan atau udang. Kemudian menciptakan keseimbangan lingkungan atau ekosistem. Ya, ini fungsi mineral-mineral. Yang kedua adalah kandungan asam humat. Asam humat ini disebut asam organik, ya, atau zat-zat yang memang ada di alam ini yang bermanfaat untuk menjaga kesuburan. Ya, ini fungsinya mengikat racun, mengikat bahan-bahan pencemar, ya, ada dari misalnya ada pencemaran dari pabrik yang mengandung logam berat atau pencemaran dari rumah tangga yang mengandung sabun, mengandung deterjen, ya, dan sebagainya. Ini bisa dinetralkan dengan asam humat yang ada di dalam pupuk ton. Kemudian kalau selesai budidaya nanti, ya masih tersisa gas-gas yang berbahaya, yang beracun, salah satunya gas amonia tadi, maka dengan pemberian pupuk dengan asam humat ini yang ada di dalam pupuk kita ton, ini bisa menetralkan. Ya, seperti itu. Jadi sangat penting sekali teman-teman sekalian. Nah, ini salah satu contoh kolam yang menggunakan ton, ya. Jadi warna airnya bagus, kemudian lumpurnya tidak berwarna hitam tapi berwarna kecoklatan. Ya, seperti itu. Biasanya kalau yang tidak menggunakan ton, lumpurnya berwarna kehitam-hitaman, ya.
karena di situ banyak timbunan amoniak yang tinggi gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, setelah kita kelola tempat hidupnya ikan, maka kita perhatikan hal yang lain, yaitu ikannya sendiri itu bagaimana. Kalau secara teknis ya pasti yang pertama harus memilih bibit yang berkualitas baik ya. Kalau bibit ini memang di luar bidang kita, karena itu sesuatu yang bersifat genetik atau keturunan. Nah, ini biasanya kita ditentukan oleh pemilihan indukan atau orang tua dari bibit itu ya. Biasanya ini para pembibit pantu sudah bisa memilih indukan-indukan yang baik sehingga bisa menghasilkan bibit yang berkualitas. Nah, yang bisa kita kelola dengan produk kita adalah konsumsinya atau pakannya. Ya, dimana kita memberikan tambahan gizi ke dalam pakan. Jadi ikan sudah diberi makanan pokoknya, yaitu berupa pakan yang berbentuk pelet atau butiran-butiran kecil dari perusahaan-perusahaan pembuat pakan. Nah, kita tambahi gizinya yang ada di dalam pakan itu dengan produk kita, yaitu Fiterna. Ya, secara pokok adalah dengan Fiterna. Walaupun nanti bisa ditambahkan atau dikombinasikan juga dengan Peusinasa dan Hormonik. Ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Sangat mudah sekali, yaitu dicampur dengan pakan pelet atau pakan dari pabrik tersebut. Jadi kita istilahnya menitipkan, ya, filternya kita titipkan di butiran-butiran pakan dari pabrik itu sehingga nanti bisa dikonsumsi dan masuk ke tubuh ikan, saluran pencernaan ikan, seperti itu ya. Berapa dosisnya? Yaitu setiap satu tutup botol Fiterna ini bisa digunakan untuk mencampur ke dalam 2 atau sampai 3 kilo pakan ya. Dari satu tutup botol Fiterna dicampur bisa digunakan untuk mencampur dengan sampai 2 sampai 3 kilo pakan. Kalau mau 1 kilo juga bagus, lebih bagus lagi tentunya. Kalau 4-5 kilo bagaimana? Ya bisa saja, tapi tentu manfaatnya akan berkurang ya, bukan berkurang tapi tidak signifikan, tidak nyata ya, jika dibandingkan dengan dicampur dengan 2 sampai 3 kilo pakan. Nah, supaya bisa merata, maka satu tutup botol Fiterna tadi bisa dicampur dengan sejumlah air, ada mungkin setengah liter sampai 1 liter. Ya, sehingga bisa digunakan untuk mencampur sampai 2 sampai 3 kilo pakan. Kalau pakannya misalnya belum ada 2 atau 3 kilo, maka sisa larutan tadi bisa digunakan untuk pemberian pakan berikutnya. Ya, jadi jangan khawatir, larutan yang kita buat satu tutup ditambah 1 liter. Kalau pakan yang kita berikan kok belum ada 2 sampai 3 kilo pakan, misalnya baru setengah kilo, ya, cukup dicampurkan dengan setengah kilo tadi. Sisa larutannya bisa digunakan untuk pemberian pakan berikutnya. Ya, seperti itu. Jadi tidak perlu dibuang atau tidak perlu membuat larutan baru dan sebagainya. Gitu. Ini dosis atau cara aplikasi Fiternanya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya, gambarnya. Ya, jadi Fiterna dicampurkan dalam air, kemudian disiramkan atau disemprotkan ke dalam pakan. Ya. Kalau lebih merata bisa disemprotkan dengan pakan ya, sehingga nanti bisa diaduk merata. Kemudian setelah diaduk merata didiamkan dulu kurang lebih 10-15 menit baru diberikan. Dan pencampuran ini sebaiknya atau kita anjurkan pada pakan yang mau diberikan pada saat itu. Walaupun misalnya 1 hari ini kan pemberian pakannya bisa 2-3 kali atau bahkan 4 kali. Maka yang mau diberikan saja pada saat jam tertentu itu yang kita campur dulu ya. Nanti pemberian waktu siang hari mencampur lagi, ya, membasahi lagi dengan larutan Fiterna tadi. Ya, tidak dianjurkan sehari misalnya pakannya 5 kilo, pagi hari langsung dicampurkan
pakannya langsung dibasahi sejumlah 5 kilo dengan larutan Viterna. Ini tidak kita anjurkan. Karena pakan yang basah ini yang pertama secara fisik bisa hancur, ya. Yang kedua bisa tumbuh jamur kalau tidak hati-hati. Tapi bukan masalah dengan Viternanya, tapi karena basahnya tadi, ya. Pakan yang basah akan mudah hancur. Nah, kalau pakan hancur nanti ketika ditabur di kolam, belum sempat dimakan oleh ikan dia sudah hancur dulu, maka tidak efektif nanti pemberian pakannya, ya, gitu teman-teman. Ya, jadi pakan ini sangat penting teman-teman sekalian karena dia sebagai sumber gizi, ya. Sumber gizi ini sebagai penentu pertumbuhan ikan, ya. Sehingga kalau walaupun bibitnya sudah bagus, kolamnya sudah bagus, kalau gizinya kurang, ya pertumbuhannya juga tidak akan maksimal, ya. Sehingga budidaya nanti menjadi tidak bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, ya seperti itu. Karena budidaya ikan ini adalah mendapatkan daging, sehingga prinsipnya kita harus membuat ikan atau udang ini doyan makan cepat besar, ya prinsipnya seperti itu. Nah, manfaatnya seperti apa produk kita itu? Manfaatnya seperti juga produk agro yang lain, yaitu memenuhi aspek K3, kualitas dan kesehatan, ya. Seperti juga produk kita di pupuk dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa baca ini di brosur, di leaflet dan sebagainya, ya. Kenapa kok kita memenuhi aspek kualitas kesehatan tersebut, ya, seperti itu. Ini beberapa contoh ikan yang menggunakan produk NASA, di mana dia akan tumbuh dagingnya secara optimal karena protein zat gizi berupa protein yang ada di Viterna maupun akan dipakan ini nanti akan dikonversi ini bahasa gampangnya apa ya, dirubah, ya, ke dalam daging yang ada di tubuh ikan, ya, sehingga produk ikan-ikan yang menggunakan produk kita terbukti di lapangan pertumbuhannya dagingnya cepat, optimal, sehingga nanti ketika panen dia mempunyai daging yang tebal, ya. Nanti teman-teman bisa merasakan sendiri kalau sudah ada ikan yang menggunakan produk NASA, nanti bisa teman-teman lihat bahwa dagingnya lebih tebal, lebih padat. Nah, tidak seperti daging ikan yang tidak menggunakan produk kita. Tentunya jika kita analisa secara nutrisi, ini bisa jadi lebih tinggi nilai gizinya, ya, karena kita pernah melakukan analisa nutrisi atau analisa gizi daging ternak yang menggunakan produk NASA, ya. Pada ayam pedaging ini terdapat perbedaan protein hampir 2% dibandingkan dengan daging ikan, daging ayam yang tidak menggunakan produk kita, ya. Nah, tapi kita memang belum pernah melakukan di daging ikan, tapi kalau kita melihat secara fisiknya, ini kami optimis bahwa nilai nutrisinya pun akan lebih tinggi dibandingkan daging ikan yang tidak menggunakan produk NASA. Begitu, teman-teman.